Keamanan sistem operasi. Sebuah buletin yang dilaporkan oleh Kaspersky Lab yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 itu merupakan tahun yang banyak mendapatkan serangan di subsistem desktop jarak jauh di versi sistem operasi Windows. Statistik aplikasi yang paling rentan adalah Microsoft Office dengan persentase 65,59%. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Bayangkan jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang mumpuni, maka sistem operasi yang ada pada komputer tersebut akan selalu mendapat serangan dari virus, spam, worm, dan lain-lain. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Dengan mempelajari cara penanganan virus dengan memahami kinerja sistem keamanan pada sistem operasi yang digunakan, setidaknya kita dapat menyelamatkan data-data penting sebelum hilang atau rusak karena adanya virus worm tersebut. Perancangan sistem operasi yang aman. Mencegah hilangnya data dan mencegah masuknya penyusup merupakan aspek dasar yang harus dipertimbangkan saat merancang sistem. Ada beberapa lapisan keamanan pada sistem operasi, yaitu yang pertama adalah lapisan fisik, yang kedua keamanan lokal, yang ketiga keamanan root, yang keempat keamanan file dan sistem file, kemudian yang kelima keamanan password dan enkripsi, yang keenam keamanan kernel, dan yang ketujuh adalah keamanan jaringan. Lapisan fisik. Pada lapisan ini, keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat. Beberapa di antaranya seperti membatasi akses fisik ke mesin dengan menyediakan akses masuk khusus ke ruangan komputer, penguncian komputer secara hardware, keamanan BIOS, keamanan bootloader. Untuk mengatasi terjadinya insiden pada lapisan ini dapat dilakukan dengan backup data. Jadi pemilihan piranti backup misalkan itu adalah hard disk eksternal dan melakukan penjadwalan backup data. Sedangkan untuk mendeteksi gangguan fisik dapat dilakukan menggunakan log file. Seperti log yang pendek atau tidak lengkap, log yang berisikan waktu yang aneh, log dengan kepemilikan yang tidak tepat, catatan reboot atau restart, log yang hilang, dan sebagainya dapat diminimalisir dengan mengontrol akses ke sumber daya atau resource. Yang kedua adalah keamanan lokal. Pada lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya, seperti memberi user fasilitas minimal yang diperlukan, hati-hati terhadap saat atau dari mana user login, atau tempat seharusnya user login. Pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Selanjutnya adalah keamanan root. Beberapa langkah penting dalam menjaga keamanan root. Yang pertama adalah gunakan akun root hanya ketika diperlukan. Kemudian penggunaan kata sandi yang kuat, batasi akses fisik, update sistem secara rutin, pantau log aktivitas, gunakan firewall dan perlindungan jaringan, dan yang terakhir adalah backup dan pemulihan. Yang keempat adalah keamanan file dan sistem file. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengamanan pada lapisan ini seperti directory home user,
tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Lakukan setting limit sistem file, atur akses dan permission file, misalkan read, write, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Keamanan password dan enkripsi. Pada keamanan password dan kernel merupakan keamanan mendasar yang sebaiknya diimplementasikan oleh semua pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu berhati-hati terhadap brute force attack dengan membuat password yang baik, selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan, lakukan pengamanan pada level tampilan seperti screensaver. Keamanan kernel. Kernel harus selalu update dan mengikuti review terhadap bugs atau kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Keamanan kernel mengacu pada langkah-langkah dan mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi kernel sistem operasi dari serangan, ancaman, dan penyalahgunaan. Kernel adalah bagian inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sistem, menjalankan proses, dan memfasilitasi interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Keamanan jaringan. Keamanan ini secara umum dapat dilakukan dengan mewaspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet, melakukan prosedur untuk mengecek integritas data, memverifikasi informasi DNS, melindungi network file system, gunakan firewall untuk barrier antara jaringan private dengan jaringan eksternal. Tinjauan sistem operasi yang aman yaitu di sini Windows. Yang pertama, Windows Firewall. Pada tahun 2001, Windows Firewall pertama kali diperkenalkan ke OS Windows XP. Dan sejak saat itu, Windows Firewall terus mengalami peningkatan baik dari segi fitur maupun keamanan. Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows. Sebelumnya, nama Windows Firewall adalah Internet Connection Firewall, namun sudah dirubah sejak Microsoft mengeluarkan Service Pack 2 untuk Windows XP. Pada versi pertama Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Program-program pada Windows ini akan secara otomatis membuat sebuah rules atau aturan di dalam Windows Firewall sehingga program tersebut bisa melakukan update. Namun, apabila ada kejadian mencurigakan, Windows Firewall akan memberitahu pengguna dengan sebuah window atau jendela apakah aplikasi tersebut layak untuk terkoneksi ke jaringan atau tidak. Kemudian yang kedua, Windows Update. Windows Update memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi patch atau menambal celah pada Windows 7. Update Windows biasanya dilakukan secara bertahap. Setelah update yang pertama, akan ada lagi update selanjutnya dan begitu seterusnya sampai keberadaan celah menjadi seminimal mungkin di Windows 7. Untuk melihat update apa saja yang sudah ditambahkan, kita bisa klik View Update History pada Windows Update. Kemudian Windows Defender. Yang ketiga, di sini Windows Defender itu software antivirus internal yang sudah disediakan Windows secara gratis. Antivirus ini juga tidak kalah ya dengan antivirus hebat lainnya seperti Avast, Avira, kemudian Avigi, atau apapun antivirus yang terkenal dan biasanya berbayar.
Jadi Windows Defender pada Windows 8 akan selalu melakukan pengecekan update software ketika sedang online. Selanjutnya adalah Windows Hello. Di sini Windows Hello adalah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk login ke dalam Windows dengan menggunakan deteksi wajah, iris, dan sidik jari untuk membuka device. Selanjutnya adalah BitLocker. BitLocker Drive Encryption adalah sebuah fitur enkripsi satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista, Windows 7, dan Windows Server 2008 yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Tinjauan sistem operasi yang aman di sini membahas tentang Linux, mengevaluasi keamanan sistem informasi Linux yang dimiliki ya. Meski sebuah sistem informasi sudah dirancang memiliki perangkat pengamanan, dalam operasi masalah keamanan ya harus selalu dimonitor. Jadi hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Jadi di sini yang pertama ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Kemudian kesalahan konfigurasi, dan yang ketiga adalah penambahan perangkat baru. Jadi yang pertama ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Kemudian kesalahan konfigurasi yang kedua di sini. Kadang-kadang karena lalai ya atau alpha konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Jadi misalnya mode permission atau kepemilikan ya dari berkas yang menyimpan password secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. Kemudian yang ketiga adalah penambahan perangkat baru, hardware atau software di sini itu yang menyebabkan menurunnya tingkat keamanan atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem Linux. Operator dan administrator harus belajar lagi. Dalam masa belajar ini banyak hal yang jauh dari sempurna, misalnya server atau software masih menggunakan konfigurasi awal dari vendor atau dengan password yang sama. Dari sekian banyak jenis sistem operasi, Linux merupakan OS yang aman terhadap virus karena selain jumlah virus pada OS ini sangatlah minim sekali, OS Linux melakukan pengelolaan keamanan yang sangat ketat sehingga biasanya akan membuat virus tidak mampu beroperasi atau berjalan pada OS Linux. Dengan begitu, user bisa langsung menghapus virus dengan mudah melalui tombol delete. Linux juga memiliki kemampuan melakukan perbaikan bug atau yang cacat dengan sangat cepat. Jadi hal ini dikarenakan Linux dikembangkan oleh sebuah komunitas Linux di mana para komunitas Linux dapat memberikan saran dan melakukan perbaikan bug atau cacat dengan melalui dokumentasi. Cukup sampai di sini pembahasan keamanan sistem operasi Windows dan Linux oleh Nurul Hayati dalam buku ajar sistem keamanan.